Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita mau mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu bangunan cagar budaya yang merupakan candi tertua di Yogyakarta dan berada di tengah pemukiman warga, yaitu Candi Kalasan. Candi Kalasan berlokasi di Dusun Kalibening, Desa Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak kurang lebih 13 km dari Tugu Jogja, 15 km dari titik 0 km, dan 16 km dari Simpang Jombor yang merupakan titik awal perjalanan kita siang hari ini. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Candi Kalasan, Yogyakarta. Saat ini kita sedang berjalan ke arah timur di Jalan Pajajaran atau Jalan Ring Road Utara. Saat ini kita berada di Dusun Jombor Lor, Desa Sindoti, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada objek wisata edukasi yang terkenal ya di Jogja, yaitu Museum Monumen Jogja Kembali. Nah, Museum Monumen Jogja Kembali merupakan sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Monumen Jogja Kembali yang berbentuk kerucut ini saat ini banyak sekali dikunjungi oleh para pelajar untuk kegiatan edukasi. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Pajajaran atau Ring Road Utara. Di depan kita ini ada yang namanya Underpass Kentungan. Underpass Kentungan ini merupakan terowongan dengan panjang 224 meter dengan total pengerjaan panjangnya 900 meter. Dan Underpass Kentungan ini dibuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2020. Dan saat ini di perempatan Kentungan sendiri sudah sangat berkurang. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu sebelum dibangun underpass ini, sering terjadi kemacetan yang cukup parah, terutama di saat sore hari atau pagi hari. Dan saat ini kita masih berada di Jalan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Kita masih berjalan ke arah timur. Dan kalau kita perhatikan cuaca pada hari ini cukup cerah, dan semoga sampai nanti sore cuaca tetap cerah. Dan kalau kita perhatikan di depan kita lalu lintas cukup lancar, namun kelihatannya mendekati lampu merah, yaitu lampu merah Jalan Ring Road Utara dan Jalan Gejayan. Ini lalu lintas mulai tersendat ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sebelah kiri kita merupakan kantor Kapanewon Depok. Nah kemudian di depan kita kalau kita perhatikan ini ada perempatan. Ini merupakan perempatan Gejayan. Kalau kita ke arah kiri ini akan menuju ke arah Gejayan atau Jalan Anggajaya. Kalau kita ke kanan ini akan menuju Jalan Avandi, dan kita terus menuju ke arah timur teman-teman. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada yang namanya Mall Pakuwon. Dan Mall Pakuwon ini dulunya bernama Hartono Mall ya, kemudian berganti nama menjadi Mall Pakuwon untuk saat ini. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini terlihat ada kantor harian umum koran Radar Jogja. Nah kemudian di sebelah timurnya dari Radar Jogja ini ada Polda DIY atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, kemudian di sebelah kiri kita ini ada rumah sakit JIH atau Jogja International Hospital. Nah, kemudian kalau kita perhatikan teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang saat ini sudah berubah menjadi universitas negeri atau perguruan tinggi negeri sejak 6 Oktober 2014, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini kita masih berada di Jalan Ring Road Utara, kita berjalan ke arah timur. Saat ini kita berada di Dusun Jenengan, Desa Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, terlihat di sebelah kiri kita ini adalah salah satu perumahan elit ya di kawasan Jogja Utara, yaitu perumahan Casa Grande. Nah, kemudian terlihat di sebelah kiri kita ini ada yang namanya SMK 1 Depok. Dan dari SMK 1 Depok ini ada pertigaan di depannya. Kalau kita ke kiri ini akan menuju ke Jalan Raya Tajem. Dan kemudian saat ini kalau kita perhatikan, kita mulai berbelok ke arah selatan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Jalan Raya Solo Yogyakarta. Nah, kemudian dari pertigaan Maguwoharjo yang ada di depan kita berbelok menuju ke arah kiri atau ke arah timur ke Jalan Raya Solo Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di Jalan Raya Solo Yogyakarta ini situasinya cukup lengang ya pada siang hari ini. Dan tentunya sangat berbeda pada saat liburan Lebaran beberapa waktu yang lalu, di mana jalan ini cukup padat ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan parkiran dari bandara lama, yaitu Bandara Adi Sucipto. Dan saat ini jalur penerbangan, baik itu penerbangan domestik maupun penerbangan internasional, sudah dipindahkan sebagian besar ke Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Dan yang ada di Bandara Adi Sucipto tinggal beberapa maskapai saja, yaitu untuk jenis pesawat baling-baling atau pesawat propelling. Nah teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini, daerah Prambanan dan daerah Kalasan ini merupakan pusat dari situs candi ya. Jadi untuk daerah Kalasan sendiri antara lain ada beberapa candi, yaitu Candi Kalasan, kemudian Candi Sambisari, kemudian Candi Kedulan,
kemudian Candi Sari, dan di Prambanan sendiri ada Candi Prambanan, kemudian Candi Ijo, kemudian Candi Mboko, kemudian Candi Barong, dan masih banyak situs-situs candi yang lain ya. Dan memang kalau kita perhatikan banyak candi ngumpulnya di 2 Kapanewon atau kecamatan ya di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kapanewon Kalasan ataupun Kapanewon Prambanan. Nah teman-teman, karena posisi Candi Kalasan berada di sebelah selatan jalan, jadi kita mesti putar balik ya. Jadi kita putar balik ke arah barat nanti. Saat ini kita sudah berjalan ke arah barat, dan kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita terlihat Candi Kalasanya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki area Candi Kalasan, dan terlihat Candi Kalasan di depan kita, dan candinya sangat indah sekali ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Candi Kalasan merupakan candi yang dikategorikan candi berlatar belakang agama Buddha. Candi Kalasan merupakan candi tertua di Yogyakarta. Hal ini berdasarkan prasasti Kalasan yang berbahasa Sangsekerta dan berhuruf Pranagari dan berangka tahun 778 Masehi. Sementara kalau kita ambil contoh candi yang lain, misalnya Candi Prambanan sebagai candi Hindu yang terbesar ya di Indonesia. Candi Prambanan mulai dibangun pada tahun 850 Masehi. Saat ini kita pengen berkeliling dulu ya di pemukiman di sebelah barat atau selatan dari Candi Kalasan. Dan seperti inilah suasananya di sebelah selatan candi, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini kita berada di Dusun Kalibening, Desa Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah saat ini kita sudah berbelok ke arah utara, jadi posisi kita berada di sebelah timur Candi Kalasan. Dan kalau kita perhatikan di depan kita persis, ini adalah Candi Kalasannya, teman-teman.
Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada lokasi yang cukup lapang dan terlihat baru dibangun. Ini adalah area baru yang akan dijadikan lahan parkir bagi wisatawan yang berkunjung ke Candi Kalasan. Nah, jika teman-teman pengen berkunjung ke Candi Kalasan ini, teman-teman bisa mengunjungi candi ini di jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, kemudian untuk harga tiketnya, untuk wisatawan domestik Rp6.000 dan untuk wisatawan mancanegara Rp15.000. Tentunya sangat terjangkau dan cukup murah, teman-teman. Dan kemudian kalau kita perhatikan di kanan kiri kita ini terlihat ada batu-batu candi yang masih dikumpulkan di sebelah kanan dan kiri kita. Ini merupakan batu-batu yang ditemukan di sekitar lokasi atau kawasan ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa di sekeliling Candi Kalasan ini terdapat stupa sebanyak 52 buah ya. Meskipun kalau kita lihat bentuknya sebagian besar sudah tidak utuh dan nampak hanya tersisa pada bagian puncak stupanya saja, karena banyak yang sudah hilang ataupun rusak. Dan yang kita lihat ini adalah penampakan dari pintu bagian timur, jadi pintu utama. Dan di kanan kiri ada hiasan Makara, kemudian di atasnya ada hiasan kalanya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Candi Kalasan ini dibangun oleh dinasti Sailendra, yaitu pada masa pemerintahan Maharaja Tejah Purana atau Rake Panangkaran. Dan Raja Rake Panangkaran membangun kuil ini untuk menghormati bodhisatwa wanita, yaitu Dewi Tara, serta memuat arca Dewi Tara yang ditahtakan dalam kuil tersebut. Dan kuil ini dinamakan Tara Bawana atau yang dikenal dengan Candi Kalasan. Nah, kemudian secara dimensi candi ini mempunyai tinggi 24 meter dan candi ini berbentuk bujur sangkar dengan sisi berukuran 45 meter. Dan kemudian yang unik di candi ini yaitu pola seni hias sulur gelung yang ditempatkan secara vertikal pada tubuh candi, sehingga bisa memberi kesan tinggi pada bangunan candi. Dan kemudian ada hal yang unik lainnya, yaitu adanya moonstone ya, merupakan penunjuk atau penanda masuk ke bangunan candi suci. Dan moonstone ini banyak ditemukan di bangunan suci Buddha di India, tapi kalau di Indonesia hanya ada di Candi Kalasan saja. Nah, kemudian ada satu lagi keistimewaan dari Candi Kalasan ini, yaitu adanya lapisan penutup candi yang disebut dengan Bajra Lepa. Nah, Bajra Lepa merupakan lapisan semacam semen pada sisi luar candi. Lapisan ini melapisi pahatan pada relief candi. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami ke Candi Kalasan dan uraian singkat tentang Candi Kalasan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.